Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kupas habis tentang desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang diwujudkan dalam gambar. Kita awali akan membahas tentang bidang-bidang yang ada di desain grafis. Yang pertama yaitu printing atau percetakan. Percetakan adalah sebuah proses industri yang memproduksi tulisan ataupun gambar secara massal menggunakan mesin cetak dan tinta di atas material seperti kertas, kain, dan plastik. Hasil percetakan pada umumnya berupa publikasi dalam bentuk cetak seperti buku, majalah, poster, leaflet, flyer, dan pamflet, seperti ilustrasi gambar di samping. Kemudian yang kedua, web design. Web design adalah membuat tampilan dari sekumpulan konten online, termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada server web. Di sini tampilannya, ilustrasinya ada yang berbasis PC, ada di laptop, ada juga yang di gadget seperti HP maupun tablet. Yang ketiga, film. Dalam proses produksi sebuah film, terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan desain grafis. Di antaranya yaitu membuat konsep visual, storyboard, title and credit, special effect, stage design, hasil produksi, film yang berupa DVD atau VCD, hingga materi promosi seperti iklan dari film, spanduk, poster film, atau merchandise. Berikutnya environmental graphic design atau EGD dan identifikasi logo. Kedua bidang ini, EGD dan logo, merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan desain taman. Environmental graphic design atau istilahnya grafik lingkungan adalah sebuah bentuk grafik yang ada di lingkungan kita. Termasuk di dalamnya ada berupa tanda-tanda penunjuk arah, papan pengumuman, ornamen grafis pada sebuah bangunan, plat nama di gedung-gedung, juga segala bentuk tulisan pada objek 2 ataupun 3 dimensi. Di sini contohnya di sini merupakan penunjuk arah dan papan pengumuman yang ada di sebuah mall. Kemudian desain produk. Desain produk merupakan bidang ilmu perencanaan dan perancangan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Desain produk mengedepankan fungsi, inovasi, kenyamanan saat digunakan, indah saat dipandang, dan memiliki nilai ekonomis. Nah, di sini ada contoh desain packaging dari produk makanan, mulai dari kotak makanannya sampai tempat minumnya. Desainer. Desainer itu apa sih? Desainer itu orang yang membuat desain. Berdasarkan kemampuannya, desainer dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara yang pertama yaitu art director. Itu merupakan desainer khusus untuk membuat karya seni dari komputer yang dapat digunakan untuk visual effect ataupun hanya untuk hiasan saja. Kemudian ada animator. Animator merupakan desainer khusus yang bekerja di bidang motion graphic untuk membuat film animasi. Kemudian ada drafter. Drafter itu desainer yang dikhususkan untuk membuat arsitek dan rancang bangun yang digunakan untuk keperluan pembuatan suatu gedung. Kemudian editor. Editor adalah orang yang mengedit naskah tulisan atau karangan yang akan diterbitkan dalam majalah buku, surat kabar, dan sebagainya. Selain buku atau media cetak, banyak bidang lain yang juga memerlukan peran editor. Contohnya yaitu media elektronik yang berupa video atau film, iklan-iklan di TV gitu ya. Kemudian berikutnya fotografer. Fotografer ini desainer khusus, selain melakukan pengeditan foto, juga merangkap sebagai fotografer. Jadi punya keahlian
selain foto, mau ngambil gambar, tapi juga harus bisa mengedit foto tersebut sesuai dengan peristiwa yang diambil. Kemudian video editor. Video editor merupakan desainer khusus untuk mengedit video atau film dan juga merangkap sebagai video shooter. Video shooter itu pengambil gambar ya. Terus ada layouter. Layouter ada desainer yang khusus membuat tatanan layout seperti majalah, buku, surat kabar, atau publikasi yang lainnya. Termasuk juga untuk web designer. Untuk kalian nanti arahnya untuk membuat web designer, itu juga kalian akan belajar tentang layouter. Kemudian visualisator. Visualisator merupakan desainer khusus untuk memberikan gambaran sebuah produk atau karya dalam bentuk real atau 3 dimensi. Nah, ini harus memiliki kemampuan otak kalian cukup tinggi sehingga harus menguasai beberapa software animasi 3 dimensi. Kemudian integrated designer. Integrated designer merupakan gabungan dari semua unsur multimedia. Jadi karya dari jenis desain ini adalah ada CD interaktif, ada game, ada web design, jadi satu. Jadi yang dia buat itu merupakan karya multimedia. Pada bagian ini kita akan membahas program atau software apa saja yang digunakan dalam mengolah grafis. Yang pertama yaitu aplikasi pengolah tata letak atau layout. Di sini ada Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Ventura, Microsoft Publisher, dan WorkExpress. Tidak semua seorang desainer itu harus menguasai salah satu saja juga cukup. Yang penting mereka expert di bidangnya. Aplikasi pengolah vektor atau grafis. Di sini ada Adobe Illustrator, Beneda Canvas, Corel Draw, Macromedia Freehand, Meta Creation Expression, Micrograph Designer. Yang sering dipakai yaitu dalam bidang percetakan atau desainer grafis yaitu Corel Draw dan Adobe Illustrator. Aplikasi pengolah pixel. Di sini ada contohnya ada Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Photo Editor, Macromedia Fireworks, Macromedia Express, Meta Creation, Painter, Meta Creation Live Picture, Micrograph Picture, Publisher, dan Rec. Perbedaannya ya nanti antara pengolah pixel dan vektor ya. Kalau untuk pengolah pixel itu untuk editing image ya, manipulasi image, sedangkan untuk pengolah vektor itu lebih banyak untuk menciptakan karya dari gambar yang berupa gambar vektor atau yang membuat karya dari komponen garis. Aplikasi berikutnya yaitu aplikasi pengolah video. Ada Adobe After Effects, Isi Media Creator, dan sekarang banyak yang lebih mudah contohnya seperti KineMaster, Filmora, ada Video Pad Editor, Power Director, ada Premiere, Pinnacle Studio Plus. Kalau dulu lebih orang cenderung menggunakan Adobe After Effects dan Adobe Premiere. Tapi ini berbayar. Sekarang lebih banyak variannya dan yang lebih lebih ringan yaitu ada KineMaster, Filmora, itu bisa digunakan di handphone, di ponsel. Berikutnya aplikasi pengolah multimedia ya. Di sini ada Hyper Studio, ada Adobe Animate, Macromedia Autoware, Macromedia Director, Adobe Flash. Ini pengolah multimedia ini bisa gabungan seperti film tapi dalam bentuk lebih cenderung ke animasi. Berikutnya kita akan membahas unsur-unsur apa saja yang ada dalam desain grafis. Unsur desain grafis yang pertama yaitu garis. Garis adalah salah satu unsur seni rupa yang paling pokok sebab garis merupakan unsur yang ada di mana-mana.
Pada dasarnya garis itu hanya ada dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis-garis lainnya merupakan pengembangan dan variasi dari kedua jenis garis tersebut, yaitu variasi dari garis lurus dan garis lengkung. Di sini ada tabel jenis dari garis, tampilannya dan kesan fisiknya. Ini berpengaruh dan merupakan suatu pemikiran khusus dalam pembuatan desain. Jadi pemilihan garis itu untuk garis yang berkesan, misalnya berkesan tinggi, menyempit, itu kita pilih yang berbentuk seperti apa. Untuk yang berkesan lancar, di sini bentuknya tak terputus, lurus saja. Berikutnya bentuk. Bentuk disebut juga dengan shape. Shape dihasilkan dari garis-garis yang tersusun sedemikian rupa. Bentuk itu ada dua dimensi, dwimatra, dan 3 dimensi atau trimatra. Kalau 2 dimensi itu tidak ada ruang, sedangkan 3 dimensi itu ada ruang. Jadi bentuknya seperti utuh gitu. Unsur berikutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi yaitu ada dua metode, terbagi menjadi dua jenis metodenya. Yang pertama yaitu manual dan computerized. Dari judulnya saja jelas, manual pasti dibuat secara manual menggunakan hand drawing atau gambar tangan, sedangkan computerized itu menggunakan komputerisasi. Di sini ada gambar ilustrasi. Yang pertama menggunakan metode handwriting, hand drawing, sedangkan yang kedua menggunakan computerized. Unsur berikutnya yang termasuk penting yaitu warna. Setiap warna mempunyai karakteristik sendiri. Dengan warna kita dapat mengkomunikasikan desain kita kepada audiens secara efektif. Dan pemilihan warna juga tidak boleh sembarang. Jadi ada artinya. Khusus untuk warna nanti ada bahasan tersendiri. Ini gelap terang ini termasuk jadi satu dengan unsur warna ya. Gelap terang merupakan salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis. Jadi gambar manual. Jadi dengan adanya gelap terang akan terbentuk seperti gambar 3 dimensi. Dan itu bisa kalian sekarang banyak bisa dilihat, bisa kalian cari di Google ya. Kalian bisa browsing atau di YouTube itu cara pembuat dengan menggunakan gelap terang itu bisa membuat objek yang bentuknya seperti real, seperti nyata. Tekstur juga termasuk ke dalam kelompok warna ya. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Tekstur dapat digunakan satu, memberikan publikasi cetak, presentasi atau halaman web yang mood atau yang kepribadian. Kemudian kontras untuk membuat bunga. Yang ketiga bermain-main mata. Keempat memprovokasi emosi, dan 5 membuat rasa kekayaan dan mendalam. Ini makna dari pemilihan tekstur. Unsur yang berikutnya yaitu ruang. Ruang adalah jarak antara atau daerah atau sekitar sesuatu. Memisahkan ruang atau unifies, highlight, dan memberikan mata visual istirahat. Ruang dapat digunakan untuk memberikan mata visual istirahat, membuat hubungan antara unsur-unsur, menyorot salah satu elemen, menaruh banyak spasi, sehingga yang penting untuk memanggil perhatian kepadanya, kemudian membuat layout untuk mudah mengikuti dan membuat tipe dibaca. Mungkin di sini ya ada ruang positif. Pada ilustrasi ini ada area kerja, ada ruang negatif
Ini contoh ilustrasi dari unsur ruang. Berikutnya, unsur ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana. Ilustrasi ini mempunyai beberapa fungsi, salah satunya yaitu menarik perhatian, merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan, memberikan eksplanasi atau pernyataan, menonjolkan keistimewaan dari suatu produk, menangkan persaingan, bisa juga menciptakan suasana khas, dramatisasi pesan, atau menonjolkan suatu merek atau semboyan dan mendukung judul iklan. Jadi kalau kita membuat misalnya sebuah poster lah, itu kita perlu sebuah ilustrasi. Jadi orang pada saat melihat ilustrasi poster itu, keunggulannya yaitu pada saat orang melihat poster kita akan tertarik karena adanya ilustrasi tersebut, atau pada sampul buku dengan adanya ilustrasi, orang akan tertarik untuk membaca dari buku tersebut. Unsur terakhir yaitu tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi merupakan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antar huruf secara umum, kerning, jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading atau jarak antar baris. Demikian tadi paparan tentang desain grafis secara detail ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.